Satu ketika majikannya ini lihat Robiah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud, dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Jadi rujukannya Sufi Basroh zaman itu. Jadi sering sufi-sufi itu berkunjung ke Robiah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robiah di mata para sufi. Usah tanya karomah-karomahnya, banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basroh, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robiah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Robiah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja, sekalian biar orang lihat sak kota. Terus Robiah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa? Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robiah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robiah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun tidak berharga. Terus pencurinya, daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya, tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi, pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robiah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robiah. Ya alhamdulillah, malingnya di rumahnya Robiah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok, kamu dipukulin. Robiah kabarnya tidak menikah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga, ya, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robiah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Robiah bilang, gini aja deh, saya punya 4 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal,
Aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri. Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi dua, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah itu pelecehannya Robi'ah pada Hasan Basri. Ya. Dan Hasan Basri akhirnya mundur. Sampai meninggal Robi'ah dikenal tidak menikah. Waktu Robi'ah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robi'ah diusir. Jangan kesini semua itu loh. Para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal dalam usia 80 tahun. Banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi'ah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Tsauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya ingin bantu Robi'ah, cuma Robi'ah ini mesti tidak mau, mbok sampean yang ngomong. Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robi'ah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robi'ah tidak jawab. Sini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih. Ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robi'ah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang 1 untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang 1 dijatuhkan di depan Robi'ah. Robi'ah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng. Tapi kalau Robi'ah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah itu Robi'ah.